Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para profesor, senior, serta sejawat sekalian, perkenankan pada hari ini saya akan membawakan topik mengenai how to build a solid reconstructive microsurgery unit, yang merupakan suatu pengalaman kami yang berkecimpung di bedah mikro yang dimulai kira-kira pada tahun 2007 yang lalu. Sebagai awalan, kita akan refreshing lagi apakah bedah mikro itu. Bedah mikro adalah suatu upaya memindahkan jaringan, atau kita sekarang menyebutnya sebagai suatu transplantasi jaringan, di mana jaringan tersebut dipindahkan serta membawa pembuluh darah yang menghidupinya, yang biasanya sangat kecil ukurannya, berkisar antara setengah sampai dengan 2 mm. Dibandingkan dengan disiplin ilmu lain, bahwa bedah mikro itu sebenarnya bukan merupakan area bedah plastik saja, tetapi juga teman-teman dari bedah saraf, bedah kardiovaskular itu juga melakukan hal tersebut, tetapi dalam bentuk diameter pembuluh darah yang berbeda. Dan perkembangan bedah rekonstruksi bedah mikro sendiri ini sampai saat ini menjadi makin berkembang dengan adanya super microsurgery dengan ukuran pembuluh darah yang lebih kecil untuk disambung. Kita tahu bahwa bedah mikro rekonstruksi adalah suatu memiliki tempat di mana tempat tersebut adalah tempat yang tertinggi pada anak tangga penutupan muka. Satu persatu tangganya itu akan kita naiki, dan makin ke atas memiliki tingkat kesulitan yang makin tinggi, malah mungkin disebut sebagai paling tinggi. Tetapi manfaatnya sangat besar bagi kebutuhan pasien, dalam arti bahwa itu sesuai dengan tren pada saat ini, di mana diharapkan morbiditas yang dialami pasien itu makin kecil. Dalam suatu tim bedah mikro, kita melakukan operasi dengan cara yang simultan agar operasi bisa berjalan dengan lancar dan sangat menghemat waktu. Di sini kami contohkan ada tim dari onkologi, tim dari bedah mikro rekonstruksi, ada tim dari kraniofasia dalam melakukan operasi free fibular transfer. Dan semuanya bekerja sama, termasuk penambahan anestesi, para nurses, kemudian para residen, teman-teman di ICU yang mengevaluasi pasca operasi. Kenapa? Karena semuanya mesti disiapkan sejak preoperasi, interoperasi, sampai dengan pasca operasi. Yang kami catatkan bahwa dengan penambahan tenaga atau kemampuan ahli yang setara, maka jam operasi yang lamanya bisa sampai dengan 12 jam dalam satu pertindakan operasi, kami bisa memangkasnya menjadi sekitar 5,5 jam, di mana dilakukan operasi yang simultan, satu di bawah untuk mengambil flap, kemudian satu di atas mengambil resipien, demikian juga dalam melakukan anastomosis sambil menutup donor, bahkan kadang-kadang juga sambil menutup flap itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan melihat unit kami. Unit kami sebenarnya sudah lama mengembangkan bedah mikro, di mana Dr. Siddiq pada tahun 1983 sudah melakukan operasi bedah mikro rekonstruksi. Ini adalah laporan yang dilaporkan oleh Dr. Gentur melakukan operasi rekonstruksi pada pasien menggunakan scapular flap yang dikombinasi dengan groin flap. Kemudian Prof. Kaula juga melaporkan replantasi pada tahun 1985. Kemudian muncullah generasi berikutnya Dr. Gwendi yang aktif pasien bedah mikronya, yang saat ini aktif di private practice-nya, dan kemudian Dr. Teddy juga guru kami yang aktif di bidang bedah mikro rekonstruksi, yang saat ini lebih banyak berkecimpung di bidang rekonstruksi tangan. Dan kemudian mulailah kami sendiri dan diikuti dengan dua orang staf muda, Dr. Rian dan Dr. Sarah. Di tempat kami tercatat, yang kami catatkan dari tahun 2009, bahwa operasinya total kira-kira ada 474 pasien, dan sangat berkembang di 2 tahun terakhir ini, sampai mencapai 100 pasien pada 1 tahun sebelum merebaknya pandemi. Dan kemudian kami juga mencatatkan successful rate, jadi sukses rate-nya bisa 94, 96, bahkan kalau secara umum kita catatkan 92% ada sukses rate tempat. Ini sangat penting agar kalau kita bicara pada pasien mengenai keberhasilan dan kegagalan, menjelaskan kepada pasien itu lengkap dengan datanya, sehingga pasien akan dapat mempercayai apa yang kita kerjakan. Di era pandemi sempat terhenti selama 2 bulan, tapi kemudian pasien-pasien onkologi tidak pernah bisa menunggu, sehingga kami kembali
masuk untuk melakukan pelayanan dengan memperhatikan keamanan para operatornya, para perawatnya, para residen yang membantu dan segalanya, tetapi tetap melakukan pelayanan dengan baik. Nah, flap yang kami kerjakan tidak terlalu beragam. Mengapa? Karena kita ingin successful rate yang baik. Dan yang terbanyak adalah 4 workhorse flap: ALT free flap, free fibular free flap, radial forearm free flap, serta latissimus dorsi. Masing-masing punya keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga bisa kita kombinasi satu dengan yang lainnya. Dan pasiennya pun yang kami rekonstruksi kebanyakan adalah pasien head and neck. Sangat menguntungkan dengan pasien kepala leher itu, karena kalau kita punya pasien kaki akan sangat sulit sekali mendapatkan resipien, bahkan perawatan pasca operasi. Tapi dengan head and neck ini kami akan mudah memiliki resipien di kiri dan di kanan, tinggal dipilih mana yang akan dipakai. Kemudian drainase venanya sangat baik karena sesuai dengan gravitasi turun ke jantung. Kemudian arterinya pun karena dekat dengan jantung ke arah kepala mempunyai flow yang baik. Jadi ini sangat baik buat pelayanan, sangat baik buat pendidikan, sangat baik juga buat kesuksesan. Nah, pasien-pasien kami 91% bukan pasien milik bedah plastik sendiri, tetapi kolaborasi dengan teman-teman. Sehingga sangat penting sekali kita melakukan kolaborasi. Kita menanyakan apa yang bisa kami perbuat buat pasien dari teman sejawat yang lain, sehingga mereka akan dengan senang hati bekerja sama dengan kita. Kita tidak mengambil pasien mereka, tetapi mereka bekerja sama dan kita membantu agar pasien mereka bisa terlayani dengan suatu pelayanan yang paripurna. Bagaimana perencanaan kita? Kalau kita ingin membuat suatu unit yang baik, tentu saja kita punya angan-angan. Tidak pernah kita bisa punya angan-angan, punya unit yang baik kalau tidak punya angan-angan yang setinggi-tingginya. Jadi kita harus punya angan-angan setinggi-tingginya, tetapi juga kita harus menyadari di mana posisi kita kali ini. Nah, dengan itulah kita akan membuat tangga satu demi satu, kita langkahkan sehingga perencanaan itu bisa mencapai apa yang kita harapkan. Kita ingin menjadi unit berkelas internasional. Kita mesti tahu tempat-tempat mana saja yang akan kita jadikan role model. Contohnya di Taiwan luar biasa, ada 23.000 pasien selama lebih dari 30 tahun. Kemudian ini juga head and neck reconstruction juga sangat tinggi. Mengapa seperti itu? Karena mereka punya surgeon microsurgeon yang sangat banyak. Kemudian memulainya juga dengan melakukan regenerasi fellowship ke negara-negara yang berbeda, sehingga masing-masing orang datang dengan kekayaan yang berbeda dan memperkuat satu unit, sehingga unit itu menjadi sangat kaya dan sekarang menjadi role model. Nah, oleh karena itu dalam regenerasi ini kami mengirim tenaga muda yang masih sangat aktif. Kami kirim Dr. Ian, Dr. Sarah untuk belajar ke Gangga Hospital, belajarlah di sana, belajar mengenai ortoplastik, belajar ke Changken, ketemu Profesor Chan Wei yang sangat terkenal, bicara langsung, semuanya dibahas mulai dari teknik, kebutuhan alat, sampai dengan salary, bagaimana seorang microsurgeon bisa hidup dengan sejahtera. Kemudian datanglah ke acara-acara khusus bedah mikro, ada namanya WSRM, World Society Reconstructive Microsurgery Congress. Itu hadir orang-orang besar, kita bisa tanyakan pada mereka bagaimana pengalamannya. Saya sendiri pernah menanyakan pada Prof. Chan Wei, Prof, bagaimana cara menaikkan pasien, saya baru punya pasien 3. Kemudian beliau dengan humble-nya bicara bahwa, oh gak usah takut, Anda sudah punya pasien, Anda hebat. Pelan-pelan dinaikkan dengan berbagai cara. Dia menyampaikan beberapa masukan. Demikian juga GP Hong menyampaikan bagaimana GP bisa punya pasien banyak. Oh begini caranya, Anda harus pakai sang strategi. Anda saat bicarakan pada teman-teman Anda bahwa Anda mau menolong pasien teman kita. Jadi bukan pasien tidak dikonsulkan ke kita, dia dirujuk, tapi kita yang datang, kita menolong pasien mereka. Sehingga tidak ada sama sekali mereka merasa direbut pasiennya, dan itu sangat berhasil dengan kiat-kiat mereka. Dan di WSRM ini juga ada acara yang namanya fellowship program. Jadi masing-masing unit itu akan mempresentasikan unitnya masing-masing. Dia akan menyampaikan berapa jumlah pasiennya, apa yang ada di sana, apakah ada tempat sekolahnya, apakah ada tempat tinggalnya, dan lain-lain. Dan itu menjadi role model buat kami bahwa
kalau kami mau menjadi unit yang bagus, kita harus jadi seperti itu. Jangan lihat negaranya dari mana, tapi unitnya itu yang akan kita contoh. Dan itu menurut saya sangat baik. Jadi kami mengundang teman-teman juga untuk hadir pada kongres yang dilaksanakan tiap 2 tahunan ini. Nah, dari pengalaman tersebut, saya mencoba mengajak kita semua untuk memilah-milah beberapa hal yang penting sebagai pondasi. Pondasi itu menurut saya ada 4 hal. Yang pertama adalah surgeon, dokternya, nursesnya, alatnya, dan kemudian sistemnya, sebagai pondasi yang kuat agar kita bisa memiliki jumlah number yang banyak, pasien yang banyak, dan pelayanan yang menjadi unggulan. Saya sampaikan tadi bahwa fellow-nya mesti kita kirim ke multi center, sehingga mereka datang dengan berbagai isi kepala yang berbeda. Kita rembukan di sini, kita kumpulkan, sehingga kita menjadi kaya. Jadi kita punya guru yang banyak, role model yang banyak, dan kita bisa memiliki target seperti mereka datang ke tempat-tempat tersebut. Kemudian seorang microsurgeon muda harus punya role model yang tepat. Role modelnya bisa orang lokal, bisa orang luar negeri yang memiliki koneksi yang baik. Jadi bisa memberikan pertolongan kalau Anda sekarang semua sedang melakukan operasi, atau bahkan pra-operasi men-chatting. Ketika saya masih pertama-tama mengerjakan preview valve dengan bingung, ini lihat buku banyak sekali caranya. Saya melakukan chatting dengan sahabat saya Dr. Ong Yi Xiang di Singapura. Beliau membalas dengan sangat detail tekniknya, anterior approach, dan sampai saat ini saya masih melakukannya dan saya kembangkan, dan kami membuat buku mengenai itu. Jadi terima kasih buat Prof. Dr. Ong Yi Xiang yang sangat membantu kami. Kemudian jangan berorientasi finansial terlebih dahulu. Bedah mikro lama, kayaknya sih banyak uangnya, memang banyak, tetapi energinya juga banyak. Jadi kita pikirkan bahwa tidak hanya finansial saja yang akan dapat, tapi jumlah pasien itu akan memperkaya pengalaman, number, dan membuat pride yang sangat baik. Dan semuanya harus dilakukan dengan enjoy. Jadi kalau kita berpikiran hanya menarget sesuatu, itu akan membuat kekecewaan apabila terjadi kegagalan. Tapi kalau semuanya dilakukan dengan enjoy, bahwa ini adalah suatu aliran yang harus dijalani dalam semua pekerjaan bedah mikro, itu akan semua sangat menyenangkan. Kemudian harus ada pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing person. Seorang senior biasanya dia punya pengalaman yang banyak, tapi mungkin sudah lelah. Berbeda dengan para junior yang sangat energik, yang punya maunya ini dan itu. Itu mesti diatur baik-baik sehingga pelayanan dan operasi bisa jalan dengan lancar, tetapi tanpa menurunkan kualitas. Angka kegagalan menjadi berkurang karena misalnya surgeon muda ingin melakukan ini dan itu, tapi surgeon yang senior akan membatasi. Coba mana jurnalnya, bagaimana pengalamannya, kita akan daftar disseksi lebih dahulu dan sebagainya. Nah, ini kami mesti mengerjakan namanya whiteboard meeting. Ini oleh-oleh dari Changken Hospital. Setiap sebelum operasi kita biasanya minta fellow atau resident untuk melakukan menggambar desain, dan kemudian juga berbicara dengan operator bidang lain, misalnya dari teman dari bedah mulut sudah perencanaan operasi, potong di mana, kita akan sambung di mana, seberapa sih dan sebagainya. Semua detail by detail, karena itulah khas bedah mikro. Kemudian nurse yang mendampingi kita juga harus mengenai filosofi bedah mikro dan patut diberikan reward yang baik. Ini adalah suatu kegiatan operasi bedah mikro yang sangat rumit. Ada mikroskop di mana-mana, harus taruhnya di kiri atau di kanan, kemudian alatnya pakai alat apa, kemudian ketika kita dalam melakukan operasi dengan mikroskop itu sangat sulit kalau kita keluar masuk mikroskop. Harus siap dengan tangan menjulur, meminta alat, dan nurse-nya juga harus cerdas gitu, harus terbiasa. Habis jahit pasti harus memberikan gunting karena habis itu akan memotong benang. Habis itu apalagi yang mesti diberikan, itu akan jadi terbiasa. Nurse-nya akan dilatih seperti itu. Bahkan kalau perlu diberikan reward, diberikan kesempatan visitasi ke tempat kita barangkali sekolah sebelumnya, atau diberikan ucapan terima kasih, makanan sedikit di waktu sore, atau bahkan yang paling penting adalah laporan, Mbak, ini pasien yang kita operasi kemarin hasilnya seperti ini loh gitu. Karena mereka tidak pernah berada di ruangan dan di poliklinik, sehingga kita bisa melaporkan hasilnya pada mereka. Itu membuat kepuasan yang luar biasa bagi suatu tim. Kemudian alat, minimal kita punya alat bedah mikro yang standar. Kemudian kalau kita meningkat lagi, ada alat super microsurgery yang tidak bisa digantikan dengan alat-alat yang standar sebelumnya.
Kemudian loop dan mikroskop. Namanya microsurgery harus pakai pembesaran. Loop, beberapa teman-teman senang menggunakan loop. Saya setuju. Kami juga memulainya dengan loop sampai pada tahun 2015 kami kedatangan mikroskop. Begitu pakai mikroskop kita lihat Disneyland. Sehingga setelah saat itu kami jarang sekali menggunakan loop pada waktu anastomosis. Karena kami bisa lihat dengan detail semua endotel, adanya tear apa tidak, adanya back wall atau tidak. Seperti sampaikan oleh Dr. Erikson Tamaria dalam suatu chatting di Facebook, bahwa beliau juga menyampaikan hal yang sama. Tapi kalau begitu masuk ke mikroskop, biasanya orang tidak akan kembali kepada loop. Dan mikroskop harus dipakai pada saat kita melakukan operasi yang sulit, pembuluh darah yang kecil atau take back salvaging. Jadi tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Alat yang lain ada bisa kita pakai infrared camera dan indocyanine green sebagai tools untuk perfusi flap maupun melakukan operasi limfedema. Kemudian juga Doppler, ultrasound Doppler sangat penting, mudah didapat, bisa melihat vaskularisasi yang baik. Kita juga bisa pakai FLIR termografi kamera. Dengan melakukan evaluasi pada suhu flap, kita bisa belajar bahwa klinis yang didapatkan dengan warna seperti ini, turgor begini, capillary seperti ini, itu suhunya seperti apa. Sehingga kita bisa mengasah keterampilan kita, keterampilan dalam hal klinis yang dibandingkan dengan hasil yang cukup akurat melalui termografi kamera ini. Kita harus juga membuat sistem yang baik. Sistem yang baik itu bisa dimulai dari sebuah publikasi. Publikasi akan mengenalkan orang apa yang dikerjakan oleh unit kita, membuat kita makin percaya diri, membiasakan memasuki pada dunia ilmiah, dan itu merupakan informasi yang baik buat pasien-pasien. Karena sekarang pasien sangat cerdas, buka internet, kasih keyword nama sesuatu penyakit, kalau nama kita ada di sana, unit ada di sana, maka pasien akan datang. Mereka percaya bahwa di Indonesia sudah ada unit yang bisa mengerjakan hal tersebut. Kemudian kita juga harus melakukan peningkatan kualitas keilmuan. Bisa dengan melakukan diskusi dengan residen, dengan fellow, atau seringkali kita membuat pertemuan tahunan. Kita laporkan hasil operasi kita, hasil pencapaian kita pada teman-teman sejawat, pada nurse, juga pada corporate. Sehingga diharapkan dengan melihat seperti itu, corporate akan melihat ini mungkin suatu unggulan. Kita bisa mendapatkan alat baru, bisa mendapatkan fasilitas yang tadinya sulit kita dapat menjadi lebih mudah, kecepatan penyediaan alat dan bahan misalnya dan sebagainya. Dan itu sangat penting. Saya pikir itu demikian pengalaman kami dalam membangun suatu microsurgery unit. Mudah-mudahan pengalaman yang belum lama dan sangat terbatas ini kira-kira bisa diambil manfaatnya, bisa dijadikan sedikit role model buat sejawat sekalian, sehingga kita bisa memiliki microsurgery unit yang banyak di Indonesia ini. Terima kasih.